Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral tak kasat mata. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo yang akan kembali melanjutkan kisah dari Sudiro. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel Lingkaran Misteri dengan menekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Di sisi lain lembah Segoro Geni, tepatnya di kedalaman goa tempat Ki Condrowongso, Wanarupa, Bolorejo, dan yang lainnya berlindung, kesunyian yang semula lembut berubah menjadi getaran berat yang menusuk kesadaran. Lapisan energi pelindung dari cahaya halus yang mengelilingi tempat itu tiba-tiba bergetar, seolah dilanda gelombang kekuatan yang datang dari jauh. Kekuatan besar dengan getarannya yang kelam, dalam, dan menimbulkan kengerian bagi siapapun yang merasakannya. Semakin lama getaran itu terasa semakin mendekat, seperti gulungan ombak yang tak bersuara, namun mengguncang dasar lautan. Setiap denyutnya membawa gema yang membuat ruang spiritual itu bergetar halus. Lalu, retak-retak kecil mulai muncul di antara lapisan pelindung gaib yang melingkupi tempat itu. Dan dari celah yang terbentuk, merembeslah kabut hitam yang pekat dan berat, bergerak perlahan seperti makhluk hidup yang mencari jalan masuk. Suhu di dalam goa seolah menebal, memadat, dan menjadi dingin menusuk tulang, tapi sekaligus panas yang membakar dari dalam jiwa. Cahaya pelindung yang tadinya lembut berubah kusam, lalu terhisap oleh kegelapan yang datang. Seperti lilin kecil yang disedot habis oleh pusaran bayangan. Suara halus seperti bisikan ribuan roh jahat terdengar samar di antara dinding-dinding goa. Tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam kesadaran itu sendiri. Membisikkan kekuatan dan menyalakan bayangan-bayangan dalam hati. Kegelapan energi yang terasa tidak sekedar gelap, tapi dia membawa bentuk dan beratnya sendiri. Dia berdenyut seperti jantung, mengalirkan nadi pekat yang membuat waktu di sekitar goa terasa berhenti. Di langit dimensi atas, cahaya spiritual yang biasanya mengalir lembut tampak berbelok menjauh, seperti enggan menyentuh daerah itu, seakan seluruh alam bawah sadar ikut menjauh dari sesuatu yang tak seharusnya ada. Batu-batu pada dinding goa mengelupas pelan, jatuh dan menguap menjadi abu hitam sebelum menyentuh tanah. Energi itu terasa seperti amukan kekuatan purba yang kehilangan arah, memancarkan panas logam dan abu, campuran antara kekuatan hidup dan mati yang menyatu tanpa keseimbangan. Ki Condrowongso yang tengah duduk bersila seketika membuka sedikit matanya. Di balik ketenangan wajahnya ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Getaran itu terasa akrab, namun juga asing. Dia mencoba membaca arah datangnya kekuatan itu, dan ketika dia berhasil menangkap jejaknya, jantung batinnya bergetar hebat. Karena aura itu menyerupai energi milik Setayeksa. Terasa sangat berat, hitam, dan beraroma kematian. Dia memejamkan mata batinnya, memusatkan kesadaran pada pusaran energi yang terus mendekat dari kejauhan. Semakin dia menelusurinya, semakin terasa bahwa kekuatan itu bukan hanya besar, melainkan juga tidak terkendali. Ada lapisan-lapisan kekuatan berbeda yang saling bertumpuk di dalamnya. Sebagian bergetar panas seperti api, sebagian dingin dan berat seperti batu hitam yang tenggelam di dasar lautan.
Semua itu berpadu dalam satu arus yang berdenyut, seperti kehidupan yang telah kehilangan arah moralnya. Dalam pandangan batinnya, Ki Condrowongso melihat sekilas bayangan samar, bentuk yang menyerupai manusia tapi tidak sepenuhnya. Dari tubuh bayangan itu memancar cahaya merah pekat, bercampur kabut kelam yang terus berputar di sekelilingnya. Setiap hembus energi dari sosok itu mengguncang ruang batin di sekelilingnya, membuat garis pelindung yang diciptakannya mulai bergetar, menimbulkan kilatan kecil di udara. Tangan Ki Condrowongso perlahan menggenggam tongkatnya yang tertancap di tanah. Dia mencoba mengendalikan aliran energi di sekitarnya. Namun, setiap kali dia berusaha mengimbangi getaran itu, ada sesuatu dari dalam dirinya yang ikut terguncang, seolah tubuhnya sendiri menolak keberadaan kekuatan itu. Aura tersebut terlalu gelap, terlalu dalam, dan terasa seperti membawa sisa kehendak yang lahir dari amarah serta penderitaan yang panjang. Untuk sesaat Ki Condrowongso berpikir bahwa Setayeksa telah menemukan mereka, dan kematian pun kini tinggal sehelai nafas jaraknya. Namun, ada sesuatu yang janggal. Di balik kegelapan itu, dia merasakan denyut yang tak sepenuhnya asing, semacam getar kehidupan yang dulu pernah dia rasakan dalam medan pertempuran, dalam sosok seorang manusia yang berdiri menantang badai api. Getaran itu terasa seperti milik Sudiro, tapi bagaimana mungkin energi itu kini tak lagi suci dan tak lagi jernih seperti sebelumnya. Yang tersisa hanyalah kekuatan yang telah menyatu dengan kegelapan dan sangat liar serta tak terbendung. Ki Condrowongso memejamkan matanya kembali, mencoba menenangkan arus kesadarannya. Namun, semakin dia menenangkan diri, semakin terasa bahwa kekuatan itu bukan lagi sesuatu yang bisa dikendalikan oleh nalar. Dia tidak sedang menghadapi teman seperjuangan, melainkan kekuatan baru yang berdiri di antara batas manusia dan makhluk gaib. Kekuatan yang bisa menghancurkan atau menyelamatkan, tergantung kemana amarahnya akan diarahkan. Sedangkan Bolorejo yang masih menjaga lapisan akar-akar pelindungnya mendadak menegang. Akar-akar gaibnya bergetar hebat lalu retak dan layu, seolah kehilangan daya hidupnya hanya karena disentuh gelombang energi besar yang datang dari kejauhan. Dia menatap ke arah sumber getaran itu dengan mata yang membuat cemas. Akar-akar yang selama ini menjadi bagian dari kesadarannya serta perpanjangan dari jiwanya sendiri kini bergetar seperti makhluk yang ketakutan. Getaran itu bukan berasal dari benturan biasa, melainkan dari tekanan energi yang menembus lapisan alam gaib. Satu demi satu akar spiritual yang menjalar di bawah tanah astral mulai kering dan patah, seperti disedot oleh kekuatan yang tak terlihat. Dalam setiap helai akar yang layu, Bolorejo merasakan sepotong dari kekuatannya sendiri ikut tergerus dan terkikis oleh daya asing yang begitu dominan. Tidak tinggal diam, dia mencoba memperkuat lapisan pelindung dengan mantra halus, tapi usahanya hanya memperlambat kehancuran. Getaran itu terus datang, berlapis, dalam, dan berat. Bukan seperti gelombang dari energi Setayeksa yang dia kenal dari pertempuran sebelumnya, yang tajam dan berirama seperti kilatan besi, melainkan sesuatu yang lebih liar, lebih tak teratur, seperti denyut kehidupan yang telah tercemar. Satu akar yang tumbuh di langit-langit goa tiba-tiba patah dan memercikan cahaya merah samar sebelum lenyap. Bolorejo memejamkan mata, menahan perih yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia merasakan bukan hanya tekanan kekuatan, tapi juga aroma energi yang menusuk indera batinnya. Perpaduan antara api, darah, dan kabut hitam yang mendidih. Dia tahu benar jika aroma itu bukan aura Setayeksa semata, tapi juga bukan milik makhluk gaib biasa. Ada sesuatu yang ganjil di dalamnya, sesuatu yang hidup dan mati sekaligus. Energi yang mengandung unsur manusia tapi bercampur dalam kekuatan gaib yang sudah melampaui keseimbangan. Bayangan samar mulai terlihat dalam penglihatan batinnya. Siluet merah kehitaman bergerak cepat di tengah kabut. Setiap langkah sosok itu menimbulkan getaran yang merobek kesunyian.
Bolorejo dapat merasakan bumi gaib di sekitar gua bergetar, seakan alam itu sendiri menolak keberadaan makhluk yang mendekat. Rasa dingin menjalari sukma Bolorejo. Dia tahu betul jika energi sekuat itu sampai menembus lapisan terakhir perlindungannya, maka tidak ada jaminan bagi mereka untuk tetap bersembunyi. Dalam diam, dia menahan napas batinnya mencoba membaca arah kekuatan itu sekali lagi. Namun hasilnya hanya membuat dada semakin sesak, karena di balik kegelapan yang datang itu dia menangkap denyutan kehidupan yang terasa terlalu akrab. Tidak mungkin. Bagaimana Setayeksa bisa menemukan tempat yang memiliki perlindungan berlapis-lapis serta energi penyamaran tingkat tinggi ini? Gumam Bolorejo kesal. Apa kau juga merasakan energinya, Condro? Tanya Bolorejo yang kini membuka matanya. Sepertinya waktu kita untuk beristirahat akan segera selesai, Rejo. Dan sekaranglah saatnya kita mengatur siasat, balas Ki Condro Wongso sambil berdiri dan mengangkat kepalanya. Katakan dengan jelas rencana apa yang ada dalam pikiranmu, Condro, ujar Bolorejo yang juga ikut bangkit dari tempatnya bermeditasi. Di antara kita yang masih memiliki energi untuk menghadapi Setayeksa, tinggal dirimu, Wanageni, dan aku sendiri, Rejo. Sedangkan Gatrapawira masih sangat lemah, dan Wanarupa juga harus mencari Sudiro dan mengantarkannya untuk dapat bertemu Widanu. Maka dari itu, aku akan menghadapi Setayeksa dengan wujud terkuatku terlebih dahulu. Sedangkan kau dan Wanageni, teruslah mencari titik lemah makhluk itu, ujar Ki Condro Wongso menjelaskan. Dan kau Wanarupa, kau harus dapat menemukan Sudiro. Dan kau juga harus membawa Gatrapawira pergi dari tempat ini. Dan yang paling penting adalah tetaplah hidup agar perjalanan kita ke lembah ini tidak sia-sia, imbuh Ki Condro Wongso. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ki Condro Wongso, Bolorejo, Wanarupa, dan Gatrapawira serta Wanageni menganggukkan kepala, tanda mereka mengerti akan apa yang baru saja disampaikan oleh makhluk tua yang memang pandai dalam bersiasat. Begitu rencana itu selesai diucapkan, getaran yang semula terasa jauh kini datang bagaikan gelombang yang menerobos pagar pelindung gaib. Cahaya samar di dalam goa redup seketika, seolah diserap oleh sesuatu yang melangkah mendekat dari luar. Dari celah batu tampak kilatan merah gelap berdenyut, bukan cahaya murni melainkan semburan tenaga hidup yang terbakar dari dalam. Lapisan perlindungan terakhir yang dijaga oleh akar-akar Bolorejo retak dan pecah tanpa suara, seperti kaca yang terhisap dalam kekosongan. Lalu udara di sekitar mereka beriak hebat meski tanpa angin. Dan dari pusaran gelap di depan pintu goa muncul siluet tinggi dengan dua tanduk yang melengkung, kulit berlapis sisik merah tua dan mata yang menyala bagai bara hidup. Mereka semua sontak mempersiapkan diri untuk bertahan. Namun belum sempat bertindak, sosok itu sudah menembus lapisan pelindung tanpa sedikit pun perlawanan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak bercahaya merah kehitaman di batu tanah, dan hawa panas bercampur bau besi terbakar memenuhi udara gaib di tempat mereka berada. Aura itu begitu berat, menindih ruang dan kesadaran. Dalam sekejap, Ki Condro Wongso dan yang lainnya tahu jika bukan Setayeksa yang datang, tapi makhluk ini memancarkan kekuatan yang serupa, bahkan lebih pekat dan berlapis. Tatapan Ki Condro Wongso menajam, dan seketika kesadarannya bergetar saat menyadari kebenarannya. Energi itu tidak sepenuhnya asing baginya. Ada getaran kehidupan yang sangat dikenalnya, terselip di balik lapisan kegelapan yang menutupi. Cahaya merah itu berpendar semakin kuat, lalu sosok tersebut keluar sepenuhnya dari dalam kabut hitam yang melingkupinya. Di hadapan mereka kini berdiri Sudiro, namun bukan lagi manusia yang seperti sebelumnya. Tubuhnya berubah tinggi, urat-urat menyala merah menyusuri kulitnya yang tampak seperti logam panas.
dan 2 tanduk tajam menjulang dari kepalanya, berpendar samar dalam api. Seketika tarikan nafasnya menimbulkan percikan bara, dan dari matanya terpancar kekuatan yang tak lagi sepenuhnya manusiawi. Hening menguasai seluruh goa, tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak. Aura yang mengelilingi Sudiro tak lagi terasa seperti cahaya pelindung atau kekuatan suci dari ajian Sindung Geni, melainkan kekuatan yang telah menyerap terlalu banyak esensi gaib dan terlalu banyak menelan mustika kehidupan. Kekuatan itu hidup, berdenyut, dan seolah terlihat sangat lapar. Tanah di bawah kaki mereka bergetar lembut setiap kali Sudiro melangkah. Bahkan dinding goa yang dilapisi mantra pelindung ikut bergerak, menjerit halus menahan tekanan kekuatan yang tak seharusnya ada di alam ini. Bagi Ki Condrowongso yang mengenali keseimbangan antara terang dan gelap, sosok Sudiro di hadapannya kini adalah perwujudan yang ada di ambang batas antara manusia yang kehilangan arah dan makhluk gaib yang telah menelan terlalu banyak kekuatan terlarang. Namun satu hal jelas, Sudiro telah kembali, dan kehadirannya membawa tanda bahwa keseimbangan lembah itu akan segera berubah untuk selamanya. Ki Condrowongso perlahan menurunkan tongkatnya, tapi matanya tetap waspada. Di dalam hatinya, pusaran kecemasan mulai tumbuh. Dia bisa merasakan denyut kekuatan di tubuh Sudiro yang kini berbaur antara panas dan dingin, cahaya dan kegelapan, serta hidup dan mati. 2 unsur yang seharusnya tak pernah bersatu. Energi itu bergetar tidak menentu, kadang menyala membara seperti matahari, lalu mendadak tenggelam dalam kabut hitam yang menekan jiwa siapapun yang merasakannya. Bolorejo yang berdiri tidak jauh darinya menatap sosok itu dengan campuran kagum dan ngeri. Akar-akar pelindung di sekitarnya kini rebah sepenuhnya, tak sanggup menahan tekanan dari aura Sudiro. Dia bisa merasakan tanah di bawah kakinya seolah berdenyut bereaksi terhadap kekuatan baru yang mengalir pada tubuh manusia itu. Kekuatan yang seharusnya tidak dimiliki satupun manusia di dunia ini. Sudiro berdiri diam di tengah goa, namun diamnya bukanlah ketenangan, melainkan sebuah keseimbangan yang terus dipaksakan. Api merah samar menari di sekitar tubuhnya, sementara sisik-sisik ular dari sosok Tirtabagya memantulkan kilatan gelap. Setiap tarikan nafasnya melepaskan percikan cahaya seperti bara yang menggantung di udara, menciptakan bayangan aneh pada dinding batu. Ki Condrowongso bisa merasakan bahwa kekuatan di tubuh Sudiro kini telah melampaui batas wajar. Sudiro bukan lagi hanya manusia biasa yang menyatu dengan kekuatan ular merah, melainkan sesuatu yang telah menembus lapisan gaib, memakan kekuatan dari 4 makhluk besar, dan menjadikan semua energi itu satu dalam dirinya. Namun, harga dari semua itu terlihat jelas. Keseimbangan dalam diri Sudiro nyaris runtuh. Wanarupa dan Gatrapawira yang baru saja tersadar dari pemulihan hanya bisa memandangi sosok itu tanpa berani bersuara. Bahkan Wanageni yang biasanya selalu berani, kini menundukkan wajahnya. Di hadapan mereka bukan lagi sekutu yang mereka kenal, melainkan kekuatan besar yang hidup di dalam tubuh manusia. Ki Condrowongso akhirnya menarik nafas panjang, mencoba menenangkan gejolak batinnya yang terus bergetar. Dalam hati kecilnya dia tahu, Sudiro telah menempuh jalan yang tak bisa dihindari. Jalan yang membuatnya semakin kuat, namun juga semakin dekat pada batas kehancuran dirinya sendiri. Dalam diamnya, Ki Condrowongso menatap Sudiro dengan mata tua yang syarat makna. Dia tahu, tidak lama lagi manusia itu akan menjadi poros dari 2 kutub kekuatan besar yang akan menyeimbangkan dunia atau menghancurkannya sepenuhnya. Di kedalaman goa itu hanya satu suara yang tersisa, gema lembut dari bara yang masih menyala di kulit Sudiro. Dan di balik kilaunya yang memikat tersimpan sesuatu yang lebih kelam dari kegelapan manapun yang pernah mereka hadapi. Dalam diamnya yang panjang, Sudiro perlahan membuka telapak tangannya,
dan dari sela jemarinya muncul cahaya-cahaya samar yang berbeda warna: merah darah, biru kehitaman, kehijauan lembut, keemasan redup, dan ungu pekat. Cahaya itu berputar pelan di udara, membentuk lingkaran kecil yang memancarkan hawa hidup yang luar biasa kuat. Namun di dalamnya juga terselip nada kegelapan yang sulit dijelaskan. Kelima bola kecil itu bukan sekedar cahaya, tapi itu adalah mustika kehidupan, inti kekuatan dari makhluk-makhluk gaib yang telah dia kalahkan. Ki Condrowongso menatap pemandangan itu dengan mata tajam yang bergetar oleh keterkejutannya. "Apakah kau ingin memberikan mustika-mustika itu kepada kami, Diro?" tanya Ki Condrowongso dengan suaranya yang dalam namun mengandung rasa khawatir. "Kita harus secepatnya keluar dari tempat ini, Ki. Dan sampean harus segera mengembalikan kekuatan serta mengobati luka yang sampean semua alami. Jika tidak segera memulihkan diri, kita tidak akan mampu melawan Setayeksa," ujar Sudiro dengan tegas. Setelah itu satu persatu mustika melayang turun. Cahaya biru kehitaman jatuh ke tangan Bolorejo, merah darah meluncur ke arah warna geni, warna hijau ke arah warna rupa, keemasan kepada Ki Condrowongso, dan yang berwarna ungu pekat berhenti di hadapan Gatra Pawira. Begitu menyentuh telapak tangan mereka, hawa panas dan dingin langsung berbaur dalam tubuh masing-masing. Urat-urat energi lama yang sempat terputus kini menyatu kembali. Luka-luka dalam dan keretakan sukma mereka sembuh perlahan, digantikan oleh pancaran kekuatan baru yang terasa liar namun menyegarkan. Ki Condrowongso, Bolorejo, Gatra Pawira, Wana Rupa, dan Wana Geni terdiam membiarkan kekuatan itu bekerja di dalam tubuh mereka. Getaran halus menjalar di seluruh penjuru ruang goa, menimbulkan resonansi samar pada dinding-dinding batu yang seolah ikut bernafas. Cahaya dari kelima mustika kehidupan itu perlahan meresap sepenuhnya, menggantikan luka dan kelelahan yang sebelumnya hampir memadamkan nafas mereka. "Energi ini sungguh luar biasa. Dari mana kau mendapatkan semua ini, Diro?" tanya Bolorejo dengan suara parau. "Dari mereka yang sudah tumbang, Ki. Mereka yang pantas untuk dikorbankan," balas Sudiro sambil tersenyum tipis, tapi di balik senyumnya ada guratan lelah yang sangat dalam. Bolorejo berdiri tegak dengan tubuh yang kini diselimuti kilau samar lembut kebiruan. Dari bawah telapak kakinya, akar-akar gaib muncul dan menjalar. Bukan lagi lemah dan layu, melainkan padat, berdenyut, dan mengeluarkan cahaya biru gelap seperti urat-urat hidup yang menghubungkannya langsung pada kekuatan bumi. Di sisi lain, Wana Geni memantulkan kilatan merah samar. Udara di sekitarnya beriak pelan seperti kabut panas yang sedang menari. Energinya kini lebih pekat, lebih menyala, dan di balik kilau itu tersimpan getaran aneh. Suatu campuran antara api kehidupan dan bara dari dunia bawah yang kini bersemayam di dalam dirinya. Wana Rupa berdiri dengan tatapan mata yang redup namun penuh cahaya kehijauan yang berputar di sekeliling tubuhnya. Dari kulitnya muncul bayangan-bayangan samar yang seakan mencoba keluar, namun kemudian terserap kembali. Mustika itu memperkuat inti kekuatannya sebagai makhluk penjelma, tetapi di saat yang sama memberi gema gelap yang menuntut keseimbangan yang rapuh. Cahaya keemasan pada tubuh Ki Condrowongso perlahan meredup, berubah menjadi aura lembut yang bergetar, namun dari balik ketenangan itu tersembunyi denyut keunguan yang berkilau di dalam matanya, menandai perpaduan kekuatan lama dan energi asing yang kini terjalin di dalam tubuhnya. Nafasnya perlahan tenang, namun setiap helanya membuat hawa yang membuat ruang semakin berat, seolah keberadaannya sendiri kini berdiri di ambang dua alam. Gatra Pawira yang semula paling lemah kini memancarkan energi pekat ungu tua yang berdenyut lembut dari dada hingga ujung jemarinya. Luka-luka gaib yang menempel padanya kini lenyap sepenuhnya. Tubuhnya terlihat lebih kokoh,
Namun dari balik kulitnya terlihat garis-garis samar berwarna hitam berkelok seperti sulur halus, pertanda bahwa kekuatan baru yang diterima bukan sepenuhnya energi murni. Ketika seluruh proses itu berakhir, ruang di dalam goa berubah sunyi. Hanya gema samar dari nafas mereka yang terdengar, diselimuti hawa campuran antara kehidupan dan kegelapan. Cahaya sisa dari mustika kehidupan lenyap, menyisakan aroma aneh, hangat seperti dupa suci, namun dengan bayangan dingin yang menusuk sukma. Sudiro berdiri di tengah mereka, tubuhnya tegap, matanya memendar merah kehitaman. Aura yang memancar darinya begitu kuat sampai-sampai dinding goa memantulkan getarannya dalam gelombang halus. Tidak ada kata, tidak ada gerakan yang sia-sia. Hanya kesadaran bahwa keseimbangan di antara mereka telah berubah. Kini mereka lebih kuat, jauh melampaui batas sebelumnya. Namun, di balik kekuatan itu ada sesuatu yang lain. Maafkan aku yang sudah membuat sampean semua berada dalam keadaan sulit dan harus menjadi pemangsa di lembah Segoro Geni ini, Ki. Ujar Sudiro dengan suara bergema. Kami mengerti apa yang kau lakukan ini, Diro. Walau sebenarnya aku sendiri tidak setuju, tapi tidak ada pilihan lain. Dan lagi pula, yang kita mangsa adalah makhluk-makhluk liar yang menjalani hukuman berat. Balas Ki Condrowongso memaklumi. Apakah sekarang kita akan mencari Setayeksa, Ki? Tanya Wanarupa dengan kekuatan yang meningkat pesat. Sepertinya itu bukan pilihan bijak, Rupa. Sebaiknya saat ini kita kembali mencari Widanu, karena aku yakin jika Setayeksa lah yang akan mencari kita, jawab Ki Condrowongso dengan bijak. Usai kata-kata terakhir itu terucap, keheningan kembali menyelimuti goa. Tidak ada yang berbicara lagi, namun masing-masing di antara mereka memahami arah langkah yang harus diambil. Mereka bukan sekedar menunda pertempuran, hanya menyiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar. Ki Condrowongso berdiri tegak, menatap langit-langit batu goa yang berlapis akar dan kabut tipis. Dalam diamnya, dia membaca tanda-tanda alam gaib yang bergetar halus di sekitar mereka. Setiap denyut dari lembah kini terasa berat, seperti memendam sesuatu yang sedang bangkit dari dalam kegelapan. Dia tahu jika waktu mereka tidaklah banyak. Sudiro yang kini berdiri sedikit di depan menatap ke arah kegelapan dengan mata yang masih menyala samar merah bara. Aura dari tubuhnya belum sepenuhnya normal setelah penyatuan dengan batu-batu mustika kehidupan. Namun di balik itu ada kekuatan yang terus tumbuh, kekuatan yang memancar seperti dua sisi pedang yang bisa menyelamatkan atau justru menenggelamkan. Bolorejo menunduk sejenak, menanamkan kembali akar-akar pelindung di sekitar mulut goa. Sementara Wanarupa dan Wanageni memperkuat lapisan penyamaran agar tidak ada gelombang gaib yang bisa menembus dari luar. Setelah itu, tanpa banyak bicara, mereka mulai menyiapkan perjalanan baru. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menemukan Widanu. Di antara langkah mereka, hanya gema samar yang terdengar menyatu dengan nafas lembah yang dalam dan kelam. Namun, belum jauh mereka bergerak, sebuah gelombang berkekuatan besar menghantam dari arah utara. Bukan kekuatan Setayeksa, melainkan sesuatu yang lain yang sama liarnya, dengan getaran yang bukan sekedar amarah, melainkan derita yang telah membatu selama ribuan tahun. Getarannya seperti suara bumi yang dipaksa bangkit dari kuburnya, menembus setiap lapisan kabut yang menggetarkan isi lembah. Dari balik reruntuhan batu yang menjulang seperti taring, tanah lembah berguncang keras. Retakan mengular cepat di permukaan, memuntahkan semburan api hitam yang menjilat ke langit seperti ombak raksasa. Hawa panas dan bau besi terbakar mengisi udara gaib di sekeliling mereka. Dan dari celah yang terbuka itu, muncullah sosok yang mengerikan. Makhluk bertubuh kera dengan bulu keabu-abuan yang berasap dan mata sebesar periuk yang memantulkan cahaya hijau menyala. Sosok itu berdiri membungkuk,
Kedua lengannya yang panjang terjulur sampai menyentuh tanah, menciptakan ledakan kecil setiap kali telapak tangannya menghantam permukaan lembah. Dari dadanya terpancar simbol aneh, tergores dalam bentuk pusaran berlapis-lapis, berdenyut seperti jantung yang belum pernah mati. Sudiro dan yang lainnya menghentikan langkah mereka. Dan dalam sekejap, kabut di sekeliling mereka terasa menegang, seolah semua kesadaran di lembah itu ikut menahan nafas. Makhluk itu menegakkan tubuhnya perlahan, suara gesekan tulang dan batu terdengar berat, diiringi pekikan rendah yang tidak sepenuhnya berasal dari tenggorokannya, melainkan dari ruang di sekelilingnya, seolah alam sendiri ikut menjerit bersamanya. Kedua matanya menyala semakin terang, memantulkan bayangan Sudiro dan kawan-kawan seperti permukaan danau hijau yang bergolak. Ki Condrowongso memejamkan mata sejenak, membaca aliran energi dari makhluk itu. Dan dalam keheningan dia mulai memikirkan sesuatu yang tidak lama kemudian diutarakannya. Sebaiknya kita jangan melakukan pertempuran secara bersama-sama, karena itu akan memancing makhluk-makhluk lain, terutama Seta Yeksa untuk datang ke tempat ini, ujar Ki Condrowongso sambil menatap ke arah Sudiro. Kau pergilah bersama Gatrapawira dan Wanarupa Diro. Biarkan makhluk ini aku hadapi bersama Bolorejo dan Wanageni, imbuh Ki Condrowongso dengan tegas. Sudiro menatap Ki Condrowongso sejenak. Di dalam dirinya Tirta Bagya bergetar merasakan maksud yang tersirat dalam keputusan itu. Bukan hanya strategi tapi pengorbanan. Ki Condrowongso tahu betul setiap pertempuran di lembah Segoro Geni membawa risiko besar. Setiap ledakan energi, setiap benturan tenaga bisa membangunkan makhluk-makhluk lain yang terkubur di lapisan bawah lembah. Tanpa kata, Sudiro menunduk sedikit memberi hormat, lalu menggerakkan tubuhnya. Dan dalam sekejap, bayangan merahnya berpendar menyatu dengan kabut gaib, diikuti oleh dua sosok lain, Gatrapawira dengan auranya yang kini berwarna ungu pekat, dan Wanarupa yang menyelubung dalam hijau kabur. Mereka bertiga melesat cepat, meninggalkan pusaran energi yang bergetar di belakang mereka seperti jejak bara yang berdenyut di udara. Sementara itu, Ki Condrowongso berdiri tegak dengan tongkatnya diapit oleh Bolorejo dan Wanageni. Bersama-sama, mereka memusatkan energi murni dalam diam, menyiapkan diri untuk menghadapi makhluk raksasa yang kini mulai menggeliat sepenuhnya dari dasar bumi. Suara desis panas dan gelegar api terdengar bersautan, dan mata hijau milik makhluk itu kini menatap lurus ke arah mereka bertiga, tajam seperti menatap ke dalam masa lalu yang ingin dilupakan. Di antara denyut lembah yang memanas, Ki Condrowongso menarik nafas panjang, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. Tanah di tempat mereka berada bergetar lembut, memunculkan cahaya keemasan samar yang membentuk lingkaran pelindung di sekitar mereka. Dia tahu jika pertempuran ini tidaklah mudah. Oke, sampai di sini dulu kisah dari Sudiro. Karena ceritanya masih panjang, kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Terima kasih untuk sahabat semua yang telah menyimak kisah ini hingga akhir. Saya Untung Prasetyo pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.